Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini tentang langkah-langkah perlindungan khusus menjangkau anak dalam situasi paling rentan tanpa kehilangan martabatnya. Ayahanda dan bunda, setiap anak memiliki hak yang sama, tetapi tidak semua anak menghadapi keadaan yang sama. Sebagian anak hidup dalam situasi yang membuat risiko terhadap keselamatan, kesehatan, pendidikan, identitas, dan masa depannya menjadi lebih besar. Mereka membutuhkan langkah-langkah perlindungan khusus. Perlindungan khusus bukan berarti membuat label bahwa anak lemah atau berbeda. Perlindungan khusus berarti mengenali hambatan dan risiko yang lebih berat. Kemudian menyediakan dukungan yang sesuai agar anak dapat menikmati hak yang sama dengan anak lainnya. Anak dalam situasi migrasi dan pengungsian dapat kehilangan dokumen, terpisah dari keluarga, mengalami kekerasan, perdagangan orang, penahanan, atau kesulitan memperoleh pendidikan dan kesehatan. Setiap keputusan harus mendahulukan keselamatan serta kepentingan terbaik anak. Pencarian keluarga, pengasuhan sementara, informasi yang dapat dipahami, dan bantuan hukum perlu tersedia. Anak tidak boleh ditahan semata-mata karena status migrasi dirinya atau keluarganya. Tempat tinggal yang aman dan berbasis komunitas harus diutamakan. Anak yang tidak didampingi memerlukan wali atau pendamping yang benar-benar memperjuangkan kepentingannya. Anak yang bekerja juga memerlukan perhatian khusus. Tidak setiap kegiatan membantu keluarga dapat disamakan, tetapi pekerjaan yang berbahaya, mengganggu pendidikan, merusak kesehatan, mengeksploitasi, atau melibatkan jam berlebihan tidak dapat dibenarkan. Penghapusan pekerja anak perlu disertai dukungan ekonomi bagi keluarga, akses pendidikan, dan perlindungan sosial. Anak yang hidup atau bekerja di jalan seringkali hanya dipandang sebagai gangguan ketertiban. Padahal mereka mungkin menghadapi kemiskinan, kekerasan keluarga, eksploitasi, kehilangan pengasuhan, kecanduan, atau ketiadaan tempat tinggal. Penanganan tidak boleh menggunakan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, atau pemindahan tanpa rencana. Anak membutuhkan hubungan yang dapat dipercaya, layanan kesehatan, pendidikan, identitas, tempat aman, dan dukungan untuk membangun kembali hubungan keluarga apabila aman. Anak korban perdagangan orang dan eksploitasi seksual membutuhkan perlindungan yang sangat hati-hati. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran yang timbul dari eksploitasi tersebut. Keselamatan, kerahasiaan, pemulihan, bantuan hukum, dan pencegahan pembalasan harus menjadi prioritas. Identitas korban tidak boleh disebarluaskan. Anak yang terlibat dalam penggunaan atau peredaran zat juga tetap membutuhkan pendekatan berbasis kesehatan dan perlindungan. Respon yang hanya menghukum dapat memperburuk stigma dan menjauhkan anak dari pertolongan. Intervensi perlu memahami kondisi keluarga, kesehatan mental, tekanan teman sebaya, eksploitasi orang dewasa, dan kebutuhan rehabilitasi. Anak
yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak. Sistem peradilan anak harus bertujuan membangun tanggung jawab, pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Anak berhak memperoleh informasi, bantuan hukum, perlakuan yang menghormati martabat, privasi, proses yang tepat, cepat, serta kesempatan untuk didengar. Penahanan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Upaya pengalihan dari proses peradilan formal, penyelesaian yang memulihkan, pendidikan, pelayanan masyarakat yang sesuai, konseling, dan dukungan keluarga perlu diprioritaskan apabila aman dan layak. Anak tidak boleh ditempatkan bersama orang dewasa atau diperlakukan dengan cara yang merusak masa depannya. Anak yang terdampak konflik, kekerasan komunal, bencana, atau keadaan darurat memerlukan perlindungan dari perekrutan, pemisahan keluarga, eksploitasi, kehilangan pendidikan, dan trauma. Layanan darurat harus ramah anak, menjaga kesatuan keluarga, menyediakan ruang aman, serta memastikan pendidikan dapat dilanjutkan secepat mungkin. Anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat berhak menikmati bahasa, budaya, agama, identitas, dan hubungan dengan komunitasnya. Program pembangunan, relokasi, pengelolaan sumber daya, atau pendidikan tidak boleh menghapus identitas mereka. Pandangan anak dan komunitas perlu didengarkan secara bermakna. Dalam semua situasi perlindungan khusus, kita perlu berhati-hati terhadap stigma. Sebutan seperti anak nakal, anak jalanan, korban, pengungsi, pekerja anak, atau pelaku dapat menutupi identitas utama mereka sebagai anak. Label dapat memengaruhi cara masyarakat memperlakukan mereka dan cara mereka melihat dirinya sendiri. Perlindungan khusus harus menghubungkan anak dengan hak-hak lainnya. Identitas, keluarga, kesehatan, pendidikan, permainan, partisipasi, bantuan hukum, dan kehidupan yang aman. Penanganan yang hanya memindahkan anak dari satu tempat ke tempat lain tanpa pemulihan dan rencana masa depan tidaklah cukup. Keberhasilan perlindungan terlihat ketika anak tidak lagi berada dalam bahaya, memperoleh hubungan yang stabil, kembali belajar, pulih secara fisik dan psikis, memiliki identitas, diterima oleh masyarakat, dan dapat membangun masa depan tanpa terus dihukum oleh masa lalunya. Anak dalam situasi sulit tidak membutuhkan rasa kasihan sesaat. Mereka membutuhkan sistem yang hadir, orang dewasa yang dapat dipercaya, layanan terkoordinasi, serta kesempatan yang nyata untuk pulih dan berkembang. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.